Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung itu, Gunung Gerazim. Tetapi kalian orang Yahudi mengakui bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Dia melakukan apa yang kebanyakan kita lakukan saat mulai membangun dengan kasih dan peduli terhadap sesama. Karena ada Yesus di dalam Anda yang menuntun Anda berbagi bersama gadis-gadis SMP itu. Yang merasa tertolak karena tidak punya sosok seorang ayah di rumah. Dan beberapa pria mulai tidur dengannya, dia pikir itu adalah cinta ternyata dimanfaatkan. Anda mungkin bicara dengan seseorang yang punya 2 anak tapi tak bersuami. Suaminya berselingkuh, hidupnya hancur dan mereka butuh hanyalah harapan. Anda perlu tahu cara bicara dengan mereka. Yang perlu Anda pahami adalah, Yesus akan melakukannya dengan penuh kasih, menolong mereka untuk jujur soal kehidupan mereka, karena Dia menawarkan kasih karunia, dan kasih karunia bertemu dengan kebenaran. Perhatikan, ini adalah prinsip tanpa batas waktu tentang pelajaran hidup. Sederhananya, jujur kepada diri sendiri dan kepada Tuhan adalah prasyarat untuk memperoleh hubungan yang asli dengan Tuhan. Dengan lembut, Yesus membawa perempuan itu ke posisi di mana dia harus jujur. Untuk tambahan ayat, silakan tulis di catatan Anda Mazmur 145 ayat 18. Ini bicara tentang transformasi, 1 ayat 1 kebenaran. Katanya, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru padanya. Itu seperti doa, bukan? Bagi setiap orang yang berseru kepadanya dalam kebenaran. Kemudian dia akan berkata bahwa Bapa akan mencari dan mengejar orang-orang biasa yang menyembah dalam roh dan juga kebenaran. Wanita ini akhirnya paham, kamu harus keluar dari penyangkalan, keluar dari benci kepada diri sendiri, harus keluar dari kebohongan. Kamu harus keluar dari semua cerita yang kamu bilang kepada semua orang. Dan kita harus paham, kita tidak bisa bagikan kebenaran kalau tidak punya. Jika Anda ingin memiliki hubungan yang asli dan mendalam, Anda harus pangkas semua penyangkalan, semua tuduhan, semuanya dan jujur sepenuhnya pada Tuhan. Pengalaman saya dengan diri saya sendiri, dan bahkan dengan para pendeta dan juga misionaris, dan pengalaman saya dengan orang-orang percaya, adalah kami menghabiskan banyak waktu memproyeksikan, melindungi, menyangkal, menyalahkan orang lain, bicara ini itu, tapi hanya saja tidak semuanya bicara kebenaran. Kami coba untuk menunjukkan bahwa kami lebih mengasihi, sedikit lebih baik, lebih kudus, sedikit beda dari diri kami yang sebenarnya. Bukannya mengizinkan kuasa Tuhan mengalir sebagai mata air yang mengaliri kehidupan orang lain. Kami habiskan energi untuk menggambarkan bahwa kami jauh lebih baik. Karena kami tidak mau menghadapi kebenaran yang menyakitkan. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saya akan menyebutnya pengalaman yang paling radikal dari seseorang yang pernah jujur kepada saya. Pria itu bukan orang Kristen, saya baru tahu umurnya 48 tahun. Beberapa tahun lalu, saya mengajar, berkhotbah, dan menjadi gembala di Santa Cruz. Dan saya lihat pria yang berjalan kebingungan. Mungkin Anda paham orang yang belum pernah masuk ke gereja itu bagaimana. Dia bilang ke saya waktu dia sedang berjalan, dan dia lihat sebuah tanda, waktu itu jam ibadah kami banyak, dan pria itu melakukan. Kemudian dia duduk di bagian belakang. Di hari Seninnya saat saya datang, pria sama yang datang saya sapa, "Hai, apa kabar?" Dan dia bilang namanya. Saya bilang, "Saya lihat Anda berkeliling." "Ya." "Ini pertama kalinya?" "Iya." Saya tanya, "Dari mana tahu kami? Saya cuma lewat." Dan lihat tanda apa yang dia bilang, "Masuklah." Saya sembuh dari kecanduan alkohol 3,5 bulan. 25 tahun saya pakai narkoba dan alkohol. Dan hidup saya benar-benar sangat kacau. Tetapi saya sedang dalam perjalanan. Dan saya mencoba untuk menemukan Tuhan. Dan ada yang bilang, mungkin ada di gedung ini. Jadi saya datang dan saya dengar Anda kemarin. Saya rasa Anda kenal dia. Dan katanya, bisa tolong saya ke langkah keempat? Saya tanya, apa itu langkah keempat? Katanya hal-hal yang membuat saya begitu menderita. Saya berhenti menyalahkan dan mengakui tanggung jawab dari semua kesalahan yang pernah saya lakukan dan saya bisa bersih dari kesalahan itu dan mengakuinya kepada orang lain, jadi saya bisa lanjut ke langkah kelima. Saya panggil teman saya, Jim, untuk menemani saya dalam proses pemulihan pria itu dan saya tanya, "Jim, apa itu langkah keempat? Karena saya masih baru dengan semua ini." Dia jawab, seperti yang pria itu bilang. Dan saya katakan, saya tidak tahu tentang semua ini.
kamu bisa melakukannya bersamaku?" Katanya, "Tentu saja." Pria yang datang siang itu masuk ke kantor saya. Ada saya dan ada Jim juga. Siang itu tidak ada ritual Kristen di sini, seperti apakah kamu mau didoakan, itu tidak ada. Dia juga punya seperti buku agenda. Ada sekitar 30-40 halaman yang dia tulis dengan tangan. Dia duduk, menatap saya. Waktu saya SMP, dia gambarkan secara gamblang hal mengerikan yang dilakukannya. Setelah dia jelaskan secara detail tentang yang dia lakukan, saya tidak lagi menyalahkan ayah saya yang menyiksa saya saat kecil dari usia ini sampai usia ini. Dan sekarang saya keluar menolak untuk menyalahkan dia atau juga orang lain. Saya pribadi bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan kepada orang ini, dan saya sangat menyesalinya. Kami dengar kejadian dari SMP ke SMA hingga beberapa kali pernikahan, hingga ke penjara, dari kebohongan, hingga selingkuh. Selama 2 jam kami membahas sebanyak 25 halaman. Tapi saya ada pertemuan, dan saya bilang pada Jim, saya rasa kita butuh 2 jam lagi. Dan saya bilang, kita selesai? Katanya saya paham. Dan kemudian saya pergi ke kelas Alkitab dan saya jadi bagian dari pemimpin bersama para pendeta. Saya belum pernah melihat seseorang yang begitu sangat jujur dan di setiap aspek hidupnya dan bertanggung jawab sekali orangnya. Tanpa disadari, waktu kita mengaku dosa kepada orang lain, kita sembuh. Saya tidak tahu hidup Anda bagaimana saat ini. Dan saya ingin jujur sepenuhnya pada diri sendiri juga kepada Tuhan. Dan akan menjadi awal dari roh Tuhan. Dan pertama, membuat Anda sadar bahwa Anda butuh juru selamat. Benar kan? Benar? Banyak orang tidak datang kepada Yesus bilang tidak perlu dia. Alasan Anda tidak perlu dia karena Anda tidak jujur tentang siapa Anda. Motif, hasrat, keinginan, dan semuanya, semua hal yang dimiliki oleh manusia. Dan Yesus menuntun perempuan itu ke tempat di mana dia menyadari, aku butuh kebenaran, tapi aku tidak tahu caranya. Dan selanjutnya perhatikan, ide besarnya dan intinya. Yesus menjelaskan bagaimana penyembahan yang benar, penyembahan sejati. Air hidup ini, bagaimana hidup Anda benar-benar berubah. Jadi dia mulai menjelaskan kepada wanita itu. Dan katanya, kamu orang Samaria menyembah. Apa yang tidak kamu ketahui? Anda punya agama dan Anda memiliki sistem. Tapi itu salah, kita menyembah yang kita tahu untuk karya keselamatan. Rencana Tuhan untuk Mesias, Juru Selamat dunia akan datang melalui Abraham dan orang-orang istimewa. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian, lingkari kata menghendaki. Kita akan kembali nanti. Kenapa? Tuhan adalah roh, Tuhan bukan benda, Tuhan itu roh. Dia bukan sebuah lokasi geografis. Tidak ada di gunung ini, bukanlah sistem, bukanlah bersifat agamawi. Tuhan adalah roh dan para penyembahnya harus menyembah dalam roh, dari hati. Bukan dari kegiatan keagamaan. Bukan kebenaran dan juga kejujuran. Perempuan itu berkata, "Oke, Anda mulai membicarakan, lihat, hal-hal tentang Tuhan dan juga Nabi. Mari berdebat tentang teologi atau tabir atau gunung Anda, gunung saya." Yesus berkata, "Dengar, aku tidak akan bicara tentang politik denganmu. Kita tidak akan bicara tentang jenis baptisan, atau apa gitar listrik, atau organ yang terbaik untuk gereja, atau tentang apakah kamu penganut Armenia, atau apapun, atau orang Calvinis. Maaf, aku hanya berbicara tentangmu. Tidak bicara yang lain. Aku sedang bicara tentangmu, tentang hidupmu dan juga hatimu. Tuhan mengasihimu." Akhirnya perempuan itu memahami pemikiran ini. Bisakah Anda bayangkan bagaimana dia? Dan saya jamin dia tidak pernah menjalin hubungan dengan pria yang berarti dalam dan yang membuatnya merasa berharga. Dan sekarang nabi ini yang dia panggil Bapa, Tuhan, dan dengan jarak seperti itu dia begitu mudahnya memanggil Bapa. Bapa, Anda adalah putrinya. Dia mengasihi Anda, dia peduli kepada Anda. Anda datang dengan jujur dan dari hati, dia mencari, artinya dia mengejar. Maka dari itulah sebabnya dia harus melewati Samaria dan ada perjumpaan ilahi di sana.
kota itu disebut Sikar. Ada seorang wanita yang begitu tidak berharga dan dia juga begitu diabaikan, tapi itu kecuali oleh bapaknya. Jadi Yesus mengambil jalan pintas, duduk di tepi sumur, melanggar semua hal yang tidak lumrah seperti prasangka, gender, latar belakang, ras. Ini supaya agar orang yang diabaikan ini mengerti ada Bapa, Tuhan. Dan dia mencari, dia juga mengejar. Dia mengejar tangga Anda, rekan kerja Anda. Dia mengejar anak Anda. Dan ada perjumpaan ilahi yang dia tebar di seluruh Silicon Valley, bahkan juga dunia. Yesus ada di dalam diri Anda. Andalah yang perlu ditunjukkan, bukan hanya mengamati Alkitab atau menafsirkannya, atau cuma diterapkan, tetapi menyampaikannya. Yang Yesus lakukan, lemah lembut, penuh kasih, penuh peduli, tidak menghakimi, tapi agar Anda dapatkan kebenaran itu. Sekarang perempuan itu mulai berpikir, menurutku kita punya kesamaan. Saat Mesias datang, Sang Juru Selamat dunia, saat dia datang, dia akan membuat segala sesuatunya benar. Maksudmu bagaimana? Perhatikan, catatan Anda, apa yang Yesus katakan. Dia lakukan sesuatu yang orang Farisi tanyakan kepadanya. Dan murid-muridnya juga lambat memahami hal ini. Dia adalah wanita tak bermoral, dari ras campuran dan ditolak sepenuhnya oleh orang Yahudi. Saat semua orang bicara tentang pewahyuan, kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang bicara dengan engkau." Terjemahan sederhananya, karena mereka hanya percaya pada 5 kitab pertama di Alkitab, akulah dia yang sedang berkata dengan engkau. Aku. Apakah ada yang ingat? Dari mana asal kata aku? Keluaran pasal 3. Musa, tanggalkanlah kasutmu. Semak duri berapi, menyembah. Inilah tugasmu. Siapakah yang telah mengutus aku? Sampaikan pada mereka. Akulah telah mengutus kamu. Dia sedang berkata, aku adalah Mesias, dan aku adalah Tuhan. Aku menghargaimu, aku mengasihimu, aku mengampunimu, aku ingin memberimu kehidupan kekal. Sama seperti Nikodemus pelajari, dia perlu dilahirkan kembali dari atas, mengalami kelahiran roh supaya memiliki kehidupan roh. Sekarang perempuan ini menerima tawaran itu. Aku tahu Mesias akan datang. Anda berdiri di hadapannya. Coba perhatikan. Penerapannya. Pelajaran kehidupan nomor 4. Penyembahan yang sejati adalah tentang hubungan yang jujur. Bukanlah sistem keagamaan. Yesus berbicara tentang hubungan. Dia sudah mengungkapkan secara utuh, sepenuhnya tentang Tuhan. Boleh saya tanya, bagaimana Anda melihat Tuhan? Kita bicara tentang menjangkau dan juga mengasihi orang lain, membangun percakapan. Bagaimana Anda melihat Tuhan? Apakah Dia Bapa yang mengejar Anda? Kita sudah sering bahas betapa pentingnya mengetahui Yesus adalah Tuhan. Jika memang mengenal Bapa, maka engkau mengenal aku. Tetapi berapa banyak dari Anda saat baca ayat ini berpikir, oh, Yesus kelelahan. Kenapa? Karena dia berjalan selama 2 hari. Dan Yesus kehausan karena dia belum minum air selama beberapa hari. Apa Anda sadar? Alasan dia bukanlah hanya sepenuhnya Tuhan, tetapi juga sepenuhnya manusia. Supaya dia memahami, dia tahu saat Anda lelah, saat Anda tidak sabar, saat punggung Anda sakit. Dia tahu saat Anda cemas, saat hidup Anda berat, saat Anda terbangun di tengah malam. Dia bukan saja Tuhan sepenuhnya, tetapi juga manusia sepenuhnya. Jadi hatinya, dia dicobai dalam setiap hal sama seperti kita. Dia begitu memahami Anda. Kadang kita merasa dia sangat jauh sekali. Padahal saat kita datang dan mau jujur, dan dia benar-benar mengasihi Anda tahu, pernahkah Anda berdoa seperti ini? Tuhan, aku sangat lelah. Kelakuanku sangat buruk. Aku tahu berbuat baik, tapi aku tidak merasa mau melakukannya. Aku tahu harus mengampuni mereka, tapi ini sudah keempat kalinya. Dan jujur, aku ingin sekali memukulnya. Inilah sebenarnya doa yang Tuhan mau dengar. Bandingkan dengan doa, Tuhan, aku harus hidup dengan kudus. Aku coba, Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Dan kalau saya ulang 7 kali, apakah saya berubah? Itu terjadi pada agama pada saat itu. Penampilan luar dan mencoba untuk menyenangkan Tuhan. Coba perhatikan, ini sangat penting. Ide besar berikutnya adalah, Yesus mengizinkan luka perempuan itu untuk dipakai dan untuk membawa orang lain percaya padanya. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya.
Dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap dengan seorang perempuan. Tidak seorang pun berkata, "Apa yang kau kehendaki?" Atau apa yang dibicarakan. Kalimat itu adalah sebuah ungkapan Timur Tengah yang arti sebenarnya, apakah engkau mau kami menyingkirkan dia? Karena itu tugas para hamba dan seperti bicara dengan bosnya. "Hei bos," karena tidak yakin dengan apa yang terjadi, mereka belajar untuk tetap diam. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata pada orang-orang, "Mari lihat, seorang mengatakan apa yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus? Dia tidak mempunyai dasar untuk berkhotbah. Mungkinkah ini? Apa yang kalian pikir?" Mereka pun pergi keluar kota datang pada Yesus. Sementara muridnya mendesak, "Rabi, ayo makanlah sesuatu." Tapi dia berkata pada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Coba tolong diingat lagi. Nikodemus. Angin, roh, kebenaran, air, air yang sebenarnya, makanan, makanan yang sebenarnya, paham? Jadi para murid tinggal pada tingkat yang sangat fungsional. Ada yang bisa kasih Rabi makanan? Kita lagi di tempat antah berantah. Apa dia sudah memesan makanan untuk dibawa pulang? Apakah dia mengambil saat kami pergi? Ini begitu lucu. Yesus berkata, "Makananku." Apa yang memuaskan? Apa yang penting? Apa yang sangat berarti? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa makanan Anda? Apa yang penting? Kemana energi Anda gunakan? Kemana waktu Anda terpakai? Apa yang Anda impikan? Jadi, apapun makanan kita mendorong kita. Apa yang kita lakukan saat lapar, saya harus dapatkan ini. Sebagian dari Anda saat saya beli rumah, atau saat punya anak, atau saat saya menikah, itu makanan saya. Tapi apapun yang Anda makan, Anda tidak akan pernah puas. Saya mau mengaku, saya akan bilang ini dengan sebaik mungkin. Saya dukung Seahawks hari ini. Ayo berhenti melempari saya. Berhenti melempar. Jadi ada satu alasan. Waktu mereka terakhir main di San Francisco, saya tidak cerita ke siapa-siapa. Mereka meminta saya untuk membuat ibadah karena mereka tahu, jadi saya mengadakan ibadah untuk Seahawks. Dan menghadiri pertemuan besar, acara besar di mana semua pemain hadir dan mengikuti ibadah. Ada sekitar 15 orang Kristen yang terang-terangan mengaku Kristen, yang saya tahu yang tegas dan berani pada tim itu. Dan ada satu orang yang saya tahu bukan orang percaya, tapi bagi saya, orang seperti ini ingin saya lihat di tim. Setelah saya 1 jam bicara dengan mereka, kami berbagi dan memberi tips untuk menolong mereka bertumbuh. Salah satu percakapan terbaik kami adalah asistennya, pria yang mengatur semuanya dan orang Kristen yang sangat kuat dan sering menghabiskan waktu bersama. Dia berkata, hal terbesar yang terjadi di tahun ini adalah tingkat kekecewaan. Bukan cuma orang non-Kristen, tapi juga pada orang percaya. Itu seperti menyorakan sepak bola. Dalam kejuaraan, makanan kita adalah juara dunia. Dan kita memberikan warisan besar dan katanya seperti waktu memenangkan pertandingan sepak bola. Orang non-Kristen, setelah menyaksikan itu, akan pikir, apa cuma segini? Kita sudah bersemangat untuk kemenangan, dan ini adalah puncak dari pemain profesional. Cuma begini? Lalu katanya pemain Kristen bilang seperti, "Oh, kami kenal Yesus, kemenangan tidak seberapa, tapi kami senang juga." Tapi waktu mereka berkumpul, mereka bilang, "Cuma segini?" Dia bilang obrolan tahun lalu adalah bagaimana kami termotivasi dan menyadari ini memang kesempatan yang bagus, tapi sepak bola tidak boleh jadi makananmu. Bahkan karena kejuaraan dunia sepak bola tidak akan bisa memuaskan. Begitu juga saat kita terkenal. Waktu kita bisa beli rumah besar. Waktu kita punya anak dan mereka bertumbuh baik. Begitu juga saat kita bertemu orang paling keren dan hebat di luar sana. Waktu kita masuk di sekolah bagus di waktu yang tepat. Saya sebut hampir semua ya. Apa makanan Anda? Yesus berkata, "Makananku melakukan kehendak Bapa, tak satu pun yang bisa memuaskan sampai Anda mengerti apa kehendak Tuhan itu bagiku. Dan Anda melakukan, menyelesaikan.
Kelas ini adalah rancangan ilahi Tuhan. Alasan kita punya kelompok kecil supaya menolong Anda untuk menemukan dan melakukan itu. Kembali ke ayat. Yesus merespon, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi kita panen? Aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Metaforanya, inilah pertanian. Anda menabur, Anda menuai. Anda tabur di September, Anda tuai di sekitar April atau Maret. Saat Anda tanam, Anda pikir 4 bulan lagi menuai? Tidak. Kita sedang bicara tentang penuaian saat ini secara rohani dan hidup yang kekal. Yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu menuai apa yang kamu usahakan. Orang lain berusaha, kamu datang memetik hasil usaha mereka, nabi di perjanjian lama. Yohanes Pembaptis. Dan sekarang waktunya untuk perempuan ini. Mereka sudah menyelesaikan bagian pekerjaannya. Jaraknya hanya setengah mil. Orang-orang dari kota berdatangan, ratusan orang mengikuti wanita yang rendah ini. Para murid perhatikan orang ini. Lalu dia berkata kepada semua orang, lihatlah itu, ladang sudah menguning. Aku harus melalui Samaria. Sebelum kita datang ke sini, kalian semua menghakimi mereka, bahkan tidak mau bicara dengan orang Samaria. Mereka bukan siapa-siapa. Seperti beberapa kita, saat melihat orang, Anda melihat jam tangan bermerek mereka, mobil yang mereka kendarai, dan berpikir orang kaya memang begitu. Beberapa dari Anda, kalau lihat pengemis di jalan, semua orang pasti berpikir miskin memang begitu. Atau saat Anda lihat mobil rongsok, lalu Anda pikir kenapa masih dipakai. Ada juga yang lihat mobil mewah dan Anda pikir kerja apa dia. Yesus berkata, kaya, miskin, Asia, Afrika, putih, hitam, Tuhan tidak memandang manusia dari luarnya. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat hati. Tuhan juga tidak lihat tato. Tuhan tidak lihat tindikan. Tuhan tidak lihat jam atau tas yang mahal dengan pemikiran bahwa Anda menghabiskan jutaan dolar untuk membeli hal itu. Tuhan hanya melihat orang di balik tampilan luar. Dan Dia mengasihimu. Tapi itu bukan agama, ini adalah roh dan kebenaran. Karena itu, Dia mengajarkan para murid dan kita bagaimana kita lakukan itu di dunia ini. Dia berkata, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha. Dan banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Lingkari kata percaya. Mereka datang dari mana saja? Mereka jadi percaya. Coba lingkari kata karena. Menjadi percaya karena, dan Dia bahkan tidak suruh malaikat untuk turun supaya mereka jadi Kristen. Kebanyakan dari kita, jauh di lubuk hati, tidak semua, tapi kebanyakan, kebanyakan mereka seperti, Tuhan tidak akan pernah memakaiku di dalam pekerjaan, atau di tetanggaku, di kelompok wanita, atau menjadi berani untuk Tuhan. Anda tahu itu karena, pertama, aku kurang pintar. Kedua, aku tidak mempunyai platform. 3, ada hal di masa laluku yang orang lain ketahui. Jadi semua ini yang jadi alasan kenapa Tuhan tidak memakaiku. Aku tidak cocok dengan mereka. Kita putar ulang ya. Perempuan tidak bermoral. Ras campuran, non-Yahudi, tidak dihormati. Dia kenal Yesus mungkin hanya 15 menit. Begitu yang tahu Alkitab. Tidak punya reputasi. Apa itu? Karena kesaksiannya, ada air hidup di dalam kesaksiannya. Ini yang Dia lakukan untukku. Tidak bisa jawab semua pertanyaanmu. Ini yang Dia lakukan untukku. Oleh karena itu, apa? Mereka percaya. Itulah tugas Anda dan tugas saya di sini di Silicon Valley. Kesaksiannya. Dan kemudian hal itu terus berlanjut. Dia mengatakan segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Ia tinggal kepada mereka. Oh Tuhan, waduh, apa benar ini? Kita tinggal di rumah orang Samaria dan minum dari gelasnya. Kita melanggar semua yang sudah kita pelajari. Kita keluar dari batas. Dan 2 hari kebangunan rohani. Boom! Kenapa? Sebab Yesus harus lewati Samaria. Karena Bapa sedang mengejar perempuan. Yang banyak dari kita berpikir tak seorang pun mempedulikannya. Siapa yang Tuhan kejar di jaringan sosial Anda? Lebih baik, siapa yang Tuhan kejar di ruangan ini? Mungkin Anda bisa datang dengan alasan apapun, atau karena teman yang mengundangmu, Anda datang ke momen di mana kalau Anda bisa jujur, Dia akan mengampuni Anda.
memenuhi Anda dengan Roh Kudus, memberi Anda hidup yang baru, dan membawa Anda ke sebuah perjalanan. Tentu ini tidak mudah, tapi hidup Anda tidaklah mudah sekarang. Dia mengasihi Anda. Itu kasih karunia. Pelajaran hidup yang terakhir adalah Tuhan bahkan memakai beban kita untuk membawa orang kepada kehidupan kekal. Dia pakai beban kita. Dia akan pakai hal terburuk yang terjadi di hidup kita. Beberapa hal terburuk yang kita lakukan saat kita mengaku dan bertobat dan minta Dia hidup dalam hidup kita dan mengampuni kita. Bukannya kita merasa malu, tapi kita sebenarnya seperti perempuan ini. Sebuah piala kasih karunia Tuhan ditaruh di atas tempat pajangan supaya orang-orang tahu selalu ada harapan. Anda tidak terlalu jauh, tidak terlalu kacau, tidak terlalu durhaka. Kebohongan Anda tidak parah. Anda tidak terlalu banyak menyakiti orang lain jika Anda jujur dan berbalik dan datang. Dia akan mengampuni.